Banyak yang bilang broker lokal adalah bandar. Mohon penjelasannya, Master. Bagaimana trading yang bagus saat harga lagi naik? Posisi sell, apakah locking atau cut loss nih, Master? Master, kalau WD itu tergantung jam operasional bank atau kapanpun bisa. Kenapa banyak yang kuat nahan floating minus tapi nggak kuat nahan floating profit, Master? Berapa pips yang secara wajar bisa diperoleh dalam sehari atau seminggu? Halo Sobat Trader dimanapun kalian berada, kembali lagi di YouTube channel Didimax Official di segmen terbaru kami yaitu Traders Bertanya, Mentor Menjawab. Kali ini bersama saya Hilaria Indriana sebagai host yang akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang udah teman-teman sampaikan di kolom question box Instagram di @didimaxofficial. Hari ini kita masih bersama salah satu dari 3 master terbaik di Didimax, yaitu ada Master Syam. Boleh disapa dulu Master Syam? Halo, aduh terbaik nih. Enggak juga deh, kayaknya banyak kok yang lebih baik. Cuman gini, teman-teman, seperti biasa ya, ini adalah video atau apa ya namanya tuh, konten Q&A. Iya. Jadi teman-teman bertanya di story Instagramnya Didimax, di question box ya. Itu akan dijawab melalui video seperti ini yang akan diupload di channel officialnya Didimax Official, YouTube ya, di channel YouTube-nya. Nah, dan seperti biasa bersama saya Syam, saya insya Allah akan menjawab semua pertanyaan teman-teman mengenai atau seputaran trading forex. Akan mengulik lebih dalam lagi tentang trading. Betul, karena banyak loh sebenarnya teman-teman di luar sana yang pengen belajar gitu, cuman ragu gitu ya. Ragu, malu, takut dikatain newbie lah segala macem ya. Netizen kita tahu lah ya, kalau misalkan ada orang yang awam bertanya itu ada yang care, ada yang malah ngebully gitu. Nah makanya kita sediakan fasilitas seperti ini biar teman-teman yang mau belajar atau malu-malu untuk bertanya, tinggal tanya aja ke question boxnya Didimax Official gitu. Iya betul. Oke, gimana nih Master, udah siap kita masuk ke pertanyaan pertama? Boleh, yuk. Oke, pertanyaan pertama ini ada dari @sandiokta89. Oke. Banyak yang bilang broker lokal adalah bandar. Mohon penjelasannya, Master. Oke, pertanyaannya bagus. Jadi gini ya, Pak atau Bapak atau Ibu mungkin ya, Bapak atau Ibu Okta. Justru yang namanya broker lokal itu adalah broker yang lebih aman. Apalagi secara hukum dan peraturan. Kenapa? Justru yang harus dipertanyakan itu adalah broker yang bukan lokal. Karena broker yang bukan lokal itu tidak ada pengawasan, tidak terregulasi dari ke badan hukum yang ada di Indonesia, yaitu ke Bapepti. Dan itu justru yang harus sangat dipertanyakan karena banyak hal-hal yang janggal kalau menurut saya di broker non lokal ya, di broker luar itu. Kayak misalkan nggak ada, bahkan ada yang sampai zero spread gitu, yang tanpa biaya apapun lah. Itu aneh banget. Kenapa? Karena sebuah perusahaan berjangka atau broker atau pialang itu perusahaan gitu. Harus ada biaya operasional, harus ada keuntungan untuk perusahaan. Kalau ada sebuah perusahaan atau broker yang nggak ada biaya charge-nya sama sekali, nggak ada spread, nggak ada komisi, nggak ada apa-apalah, itu aneh. Itu PT atau yayasan gitu. Betul. Karena dari mana keuntungan broker itu? Pernah nggak kita kepikiran sampai sana? Broker yang nggak ada biayanya sama sekali, broker itu untungnya dari mana? Kalau bukan dari lossnya nasabahnya. Broker lokal itu justru lebih jelas. Legalitas ada gitu kan. Terus masalah kayak keuntungan untuk perusahaan juga jelas. Ada dari spread, ada dari komisi, itu udah jelas. Perusahaan udah punya keuntungan sendiri dan alurnya jelas. Broker, pedagang, ada liquid provider, masuk ke bursa efek, dan semua itu tercatat dan ada yang mengawasi Bapepti. Di Indonesia itu kurang lebih ada sekitar 70 broker lokal. Di bawah 70 broker lokal, mungkin sekarang udah berubah. Selama brokernya itu lokal, sebenarnya kita minimal udah punya payung hukum lah. Jadi kalau ada apa-apa tuh udah enak sebenarnya. Kalau brokernya bukan lokal, justru kita kalau ada apa-apa mau kemana larinya gitu. Jangan tergiur hanya dengan penawaran deposit minim gitu kan. Deposit $10, deposit $100, iklannya Lamborghini, iklannya Ferrari. Anggap, kalau menurut saya nggak make sense lah. Too good to be true ya kalau itu beneran kayak gitu. Itu kita harus kritis sebenarnya. Dan nggak ada salahnya kita bertanya hal yang sekritis itu gitu. Kayak untung perusahaan tuh dari mana sih broker itu?
Harus loh, itu harus bertanya. Bisa dicek langsung juga ya Mas ya di Betul, Bapeptinya. dan untuk memastikan ini broker lokal dan beneran broker lokal dan punya izin, cek aja cross check ke websitenya Bapepti, itu ada listnya kok broker yang punya izin. Karena banyak juga sekarang tuh broker yang ngaku-ngaku ngaku-ngaku broker lokal dan ngaku-ngaku punya izin. Walaupun ketika ditanya dia istilahnya berkilahnya itu bahwa oh ini lagi proses izinnya, ya harusnya jangan operasi dulu dong gitu kan kalau misalnya lagi proses, karena belum tentu diberikan juga izinnya. Jadi teman-teman harus lebih kritis dan harus lebih selektif, apalagi dalam memilih sebuah broker. Minimal dia tuh lokal, terus dia punya izin yang jelas, track recordnya bagus, dan mungkin ini yang nggak dimiliki semua broker, yaitu punya edukasi yang intens, yang benar-benar ngedukasi sama ngebimbing step by step dari awal sampai bisa trading secara mandiri. Jangan cukup dengan informasi yang hanya mengambil dari potongan-potongan video short atau kayak itu nggak salah, cuman kalau kitanya awam takutnya jadi salah persepsi. Kita ngambil konklusi yang akhirnya jauh dari kebenaran gitu. Itu karena nggak lengkap juga ya. Nggak lengkap gitu. Kecuali kalau udah punya basic knowledge, it's okay lah, nggak apa-apa. Iya, jadi buat para trader di luar sana, khususnya yang pemula nih, kalau mau belajar bisa langsung aja datang ke DDMax di kantornya. Kami di pusatnya di Kota Bandung, di Jalan Garuda nomor 88 Bandung gitu. Nanti ketemu juga sama Mbak Ria ya. Aduh, boleh. Pasti ketemu dong. Pasti ketemu. Paling depan kan. Betul. Oke, next question nih Mas. Oke. Dari @juliowan549. Oke. Bagaimana trading yang bagus saat harga lagi naik? Posisi sell, apakah locking atau cut loss nih Mas? Ini pertanyaannya saya bisa simpulkan bahwa sebelumnya berarti sudah ada posisi ya. Nah, tapi kalau berbicara trennya lagi naik, posisi yang bagus itu buy atau sell, dua-duanya bagus. Yang tidak bagus itu adalah transaksi atau OP gak ada alasan. Lagi tren naik nih, harga lagi naik, sellnya boleh nggak? Boleh. Alasannya apa? Karena harga udah overbought, karena harga udah jenuh di atas, karena secara data fundamental ini harga mau turun dulu. Nah itu ada alasannya, boleh, itu bagus. Kalau saya mau follow trennya aja, mau ngikutin arahnya, mau ambil buy-nya gitu kan, ya udah tunggu koreksi, ambil buy-nya di mana ya, bisa pakai moving average ketika harga nyentuh moving average, atau bisa pakai Fibonacci ketika harga masuk di golden ratio kita ambil buy, atau yang lainnya. Yang nggak bagus itu adalah entry tapi buy feeling, dan saya sangat menyarankan kalau bisa jangan sampai locking, karena locking itu adalah loss yang tertunda, ujung-ujungnya harus cut loss. Tipsnya adalah teman-teman jangan berpatokan kepada balance. Lihat itu adalah equity-nya. Banyak loh dari teman-teman kita itu yang lihatnya itu malah equity balance. Balance-nya kan gede 10.000, ya floatingnya 9.800 misalkan. Equity-nya cuma 200, uang yang masih utuhnya cuma 2%-nya itu loh, cuma 200-nya itu. Nah, ketika di locking, ujung-ujungnya pasti buka locking ya udah masih segitu juga. Nah, kita harus lihatnya itu adalah equity dan jangan sampai locking kalau bisa. Oke gitu, sangat menjawab sekali ya untuk Bu Juli. Kita pertanyaan selanjutnya Mas. Oke. Di @busv_fx, Master, kalau WD itu tergantung jam operasional bank atau kapanpun bisa? Sebenarnya tergantung operasional bank ya. Karena kalau banknya tutup sebenarnya kita nggak bisa cairin juga karena kan lewat bank ya. Tapi nah kelebihannya DDMax itu withdraw-nya cepet. Itu karena kita ada dana talang lah istilahnya. Kita itu nggak harus nunggu dari bank dulu gitu kan, toh nanti juga dari bank masuk kan ke perusahaan kita. Makanya kita kalau ada yang withdraw itu di jam operasional jam 7 sampai jam 5 sore itu cuma 5 sampai 10 menit. Jadi kalau teman-teman mau withdraw di DDMax, mau ngambil keuntungan atau bahkan ngambil keseluruhan modal, kalau 10 menit dari teman-teman klik submit ya untuk withdraw, uang belum masuk, itu boleh kontak atau telepon kita. Nanti kita bantu karena jarang banget kejadian yang withdraw di DDMax baik itu keuntungan ataupun keseluruhan modal itu sampai berjam-jam, apalagi berhari-hari, itu nggak pernah. Nggak pernah ya? Itu cepat banget. Bahkan jam 4:30 sore pun itu masih masuk loh. Jadi buat teman-teman yang mau misalnya udah bergabung bersama DDMax, itu untuk WD-nya di kami mudah sekali dan cepat gitu. Dan nggak perlu datang ke kantor loh. Betul, tidak perlu datang ke kantor. Next pertanyaannya ada dari @dandi_dsd. Kenapa banyak yang kuat nahan floating minus
minus tapi nggak kuat nahan floating profit master. Ibaratnya gini, apa ya? Namanya manusia itu selalu kuat untuk menahan sesuatu yang nggak enak, Yang tidak baik, yang kurang. yang nggak enak kayak sakit gitu, itu bisa nahan loh. Tapi kalau misalnya dikasih yang enak-enak, biasanya manusia itu nggak kuat buat nahan itu. Karena apa ya? Itu natural banget, manusiawi banget. Makanya banyak banget quotes loh kalau di trading forex itu yang 80% yang bisa menentukan kita untuk bisa sukses di market forex itu adalah psikologis. Bukan teknikal, bukan fundamental. Karena itu hanya sebuah forecast atau proyeksi gambaran yang belum tentu terjadi, tapi psikologis kita itu benar-benar menentukan tindakan kita seperti apa di market forex. Apakah istilahnya bahasa anak-anak sekarang itu kan barbar gitu kan, menggunakan volume-volume yang besar. Itu kan kita sendiri yang mengontrol. Mau menggunakan balance-nya berapa, terus kita mau membelanjakan uang kita berapa. Kalau boros ya resikonya pasti tinggi. Itu kan berhubungan sama psikologis. Iya, jadi kalau buat para traders nih ya, bukan cuma perlu modal tapi perlu juga persiapan mental ya. Wajib. Dan enaknya kan kalau di Dimex ini kita ada bimbingan ya, bukan sekedar edukasi ngasih materi pembelajaran. Oh ini candlestick apa segala macam ya. Tapi kita juga dibimbing. Beda kalau ngasih edukasi sama ngasih bimbingan itu kan beda. Makanya kita itu edukasi dan bimbingan. Bisa sambil sharing juga ya. Master ya. Kalau edukasi kan saya misalkan ngajarin ke Mbak Ria, misalkan Mbak Ria ini cara menganalisa harga itu dari fundamental seperti ini, teknikal seperti ini. Udah itu edukasi kan. Tapi kalau bimbingan beda lagi. Mbak Ria udah paham materinya. Oh iya, saya udah melakukan sendiri. Tapi tetap dibimbing. Jadi tujuannya adalah ketika kita melihat seorang yang belajar itu nggak akan mungkin bisa lari. Orang yang baru belajar itu pasti harus terus didampingin ya Mas. Didampingin ya, yang simple lah analoginya kayak orang belajar mobil pun nggak sama pengajarnya nggak mungkin langsung yuk ini kuncinya dilepas, nggak mungkin ya, nabrak tukang bakso nanti gimana. Nah kayak gitu, jadi ada bimbingan, makanya jangan sendiri, lebih bagus lagi tradingnya ya di Dimex biar bareng-bareng. Iya, bisa langsung datang juga ke kantor karena kami punya cafe trader di atas gitu. Iya. Oke, di pertanyaan selanjutnya ini ada dari @tamara_ratna03. Oke. Berapa pips yang secara wajar bisa diperoleh dalam sehari atau seminggu? Sehari dulu ya. Kalau sehari itu tergantung dari pairnya yang kita ambil. Kalau kita masuknya di XAUUSD atau di emas, emas itu kan range-nya itu rata-rata sekarang tuh gede ya, 25 sampai 30, yang mana itu udah enak banget gitu. Kita menggunakan volume terkecil aja untuk transaksi 0,10 kita anggap. Nggak usah muluk-muluk dapat 30 pips full satu range-nya dia. Dapat setengahnya aja. 15 itu udah wajar banget dan udah bagus banget. Dan saya lebih nggak muluk-muluk lagi. Saya kalau misalkan di emas itu bukan maksimal ya. Average-nya atau rata-ratanya itu cuman ngambil 10 sampai 12 poin udah cukup. Dengan lot 0,10 kan sekitar 100 sampai 120 dolar sekali entry loh itu. Itu udah cukup banget kalau masuknya di emas. Tapi beda lagi kalau masuknya di mata uang, dan mata uang nggak semua sama range-nya. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang gede banget. Nah kita juga harus lihat dulu kita mau tradingnya di pair apa. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari @bill.yaryanto. Siapa yang bayar profit kita kalau nggak ada fisik? Siapa yang bayar profit kita? Nah gini, ini kan ada alurnya ya trading forex tuh. Nasabah atau trader, broker, pedagang juga ada lagi liquid providernya, dan kita itu kan udah ke Saxo Bank ya, itu luar biasa loh, gede gitu, jadi nggak usah takut sampai nggak cair uangnya. Terus ada lagi yang namanya bursa. Nah di samping-sampingnya kan ada pengawasan, ada KBI, ada Cleary, ada Bapepti segala macam. Kalau Bapepti itu yang mengawasi, kalau KBI itu yang menampung uang kita. Jadi ketika nah ini sebenarnya memperjelas lagi yang pertanyaan pertama tadi ya mengenai broker bandar. Jadi kalau misalnya kita sebagai seorang trader masuk ke Dimex, anggaplah masuk 100 juta rupiah. Nah, uang itu nggak disimpan di rekeningnya di Dimex, 70% itu disetorkan ke KBI. Jadi ketika kita masuk ke Dimex, even Dimexnya amit-amit ya, tutup atau bangkrut, uang itu nggak hangus, nggak kayak money game gitu. Kalau misalkan teman-teman, sorry ya saya harus sebut yang kemarin kena scam di binari kayak gitu ya, sampai sekarang kan banyak demo karena uangnya ya itu udah divonis bersalah, bahkan udah dimasukin ke penjara ya, tapi uangnya kan nggak bisa balik lagi. Kenapa?
uangnya udah nguap, uangnya udah nggak tahu kemana. Ada yang sebagian ke aset si afiliatornya, ada yang sebagian ke yang backupnya. Tapi kalau misalkan di forex, kalau masuk ke sebuah broker, catatan ya yang legal, terus brokernya tiba-tiba tutup atau bangkrut atau kabur lah, uang itu udah aman. Tetap uang itu akan cair dan akan kembali lagi ke pemilik uang sebenarnya yang tadinya daftar di brokernya gitu. Karena nggak harus nunggu brokernya tutup sebenarnya. Gini, Maria misalkan masuk ke DidyMax ya, deposit tangkap 100 juta, setahun nggak ada transaksi sama sekali, itu uang otomatis kembali ke rekening kita. Aman gitu ya. Aman banget. Kalau misalkan brokernya yang kabur ya udah tinggal klaim, tinggal urusin, uang pasti balik kok. Oke, pertanyaan selanjutnya ini masih soal profit. Dari @mayput, cara profit konsisten gimana, Master? Cara profit konsisten, pertama harus konsisten. Kalau kita mau hasil yang konsisten, harus konsisten juga dengan caranya. Harus disiplin. Sebenarnya apa ya, ilmunya itu mudah loh sebenarnya untuk konsisten itu. Jangan muluk-muluk. Itu tadi kita itu juga udah masuk ke harus disiplin ya, harus disiplin. Caranya jangan dirubah-rubah, kecuali 10 kali berturut-turut OP atau transaksi loss semuanya. Itu berarti pasti ada yang salah dengan cara tradingnya. Kalau 10 kali berturut-turut loss semuanya, kemungkinan itu disengaja loss kalau misalkan kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita lempar dadu aja, nggak mungkin semuanya miss kan, nggak mungkin semuanya meleset, pasti ada satu atau dua. Nah jadi jangan ganti-ganti cara. Kalau baru sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali entry dan loss. Kalau misalkan kita bisa menentukan ini tekniknya bagus, ini tekniknya enggak, itu nggak cukup dengan berapa kali doang, minimal 20 kali, minimal 30 kali atau sebulan kita review hasilnya gimana, baru kita tentukan oh ini parameternya ada yang harus di-adjust, parameternya harus disesuaikan lagi, oh ini emang nggak cocok dengan kondisi market saat ini, ganti pakai teknik yang lain, metodenya segala macam. Jadi harus menguasai teknik indikatornya. Menguasai dan harus disiplin. Ya, disiplin dan caranya jangan mudah berubah-ubah. Gitu, karena banyak juga pengen hasilnya konsisten tapi caranya nggak konsisten. Hari pagi ini lotnya 0,10, siang lotnya udah 2 lot 3 lot. Ya gimana kita bisa mau konsisten gitu. Ada risk ratio segala macam itu agak panjang lah kalau kita jelasin di sini ya. Nanti kita next time. Tapi minimal disiplin lah kalau kita mau konsisten ya. Oke, karena sekarang udah masuk ke tahun 2023, ini ada yang tanya nih dari @mutiagerli, 2023 gold makin terbang aja ya, ada apa nih Master? Ibu berarti ya? Ibu, iya. Ibu siapa? Ibu Mutia. Ibu Mutia, jadi gini Bu, kalau misalkan penjelasan detailnya ada 2 video saya di tahun 2022 yang menjelaskan kondisi market forex di tahun 2023 ini. Itu ada dicek lagi ya Mas? Ada, nanti mungkin dibantu sama tim editor kita ya untuk dikasih arahan atau linknya mungkin. Itu membahas tentang kondisi market dan kondisi ekonomi global di tahun 2023 yang lebih ke arah resesi. Dan itu juga sebenarnya udah terjawab semua. Kenapa atau bukan terjawab ya, saya udah membuat proyeksi tahun 2022 ini Mas ini mau kayak gimana sih? Itu udah jelas banget, udah detail. Teman-teman tinggal cek aja videonya. Intinya karena kondisi keuangan atau ekonomi secara global saat ini memang sedang dalam kondisi yang tidak stabil. Tapi jangan takut, kalau seorang trader justru seneng karena itu adalah sebuah peluang yang luar biasa besar. Buktinya adalah hari ini dari awal tahun aja itu benar-benar sesuai apa yang kita gambarkan di tahun sebelumnya. Dan kalau teman-teman ada yang udah follow kita dari tahun lalu, harusnya udah prepare dari tahun kemarin, baik prepare dari bikin akun trading, siapin ilmunya segala macam, harusnya udah prepare gitu. Benar. Dan kebukti di grup sekarang tuh banyak banget loh yang dapat keuntungan, bahkan ada yang sudah ini balik modal, nggak lama, nggak nyampe sebulan itu udah balik modal, deposit sekian udah masuk lagi sekian. Iya, begitu. Mungkin nih pertanyaan terakhir untuk di episode kali ini dari ida.nurs. Master, apa benar waktu kita entry atau jam forex berpengaruh terhadap profit yang didapat? Jam kita transaksi kita sebenarnya bukan karena jamnya ya, kalau menurut saya itu, tapi karena caranya mungkin. Kita kalau misalkan caranya salah, market yang paling kencang itu
di overlapping sesi market jam 7 sampai jam 10 malam itu overlapping karena market London masih buka, tutup jam 10, sedangkan New York udah buka dari jam 7. Artinya overlapping, ada dua market yang buka secara bersamaan. Nah itu kencang, dan untuk dapat profit emang lebih cepat, lebih mudah. Tapi resiko untuk ketarik pun lebih besar juga. Cuman kalau misalnya masalah jamnya berpengaruh terhadap profit kita, sebenarnya enggak kalau menurut saya. Kenapa? Karena market forex itu makanya dibilang forex is for everyone, untuk semua orang, karena tradingnya pertama bisa di mana aja. Gak butuh latar belakang pendidikan segala macam yang harus gelar-gelar tinggi, nggak perlu. Terus bisa dilakukan oleh siapa aja dan kapan aja. Iya betul, yang penting ada niat untuk belajar. Iya, karena kan market forex itu 24 jam. Jadi kalau misalkan, makanya saya selalu menekankan kalau misalkan sibuk siangnya nggak bisa trading, nggak ada alasan untuk nggak bisa jadi trader. Kenapa? Karena ada malam. Oh saya malam nggak bisa, harus istirahat. Oh ada siang. Oh siang nggak bisa. Oh ada pagi. Oh waktunya kan harus dipantau. Nggak juga. Kita entry atau analisa tuh cukup 15, 20, 30 menit udah beres, entry tinggalin. Set and forget istilahnya kan, nggak perlu ditungguin. Jadi bisa kapan aja, dan kalau masalah gede kecilnya profit atau potensi kita untuk dapat profit seperti apa, itu tergantung dari teknik atau metode yang kita gunakan lagi seperti apa. Iya, mungkin tadi itu untuk pertanyaan terakhirnya. Jadi untuk para tradersnya yang misalnya mau lebih dalam lagi mengulik tentang trading, bisa langsung aja kunjungi kantor kami di kantor DDMax di Kota Bandung di Jalan Garuda nomor 88. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kita di @ddmaxofficial untuk dapat banyak materi tentang trading gitu. Oke. Ada lagi nih mungkin kata-kata terakhir nih untuk para traders. Kata-kata mutiara ya. Kata-kata mutiara. Mutiaranya udah habis dijual. Apa ya? Intinya gini sih teman-teman, buat yang mau bertanya ya. Kita selalu open question di Instagram officialnya DDMax dari biasanya jam 9 ya. Dari jam 9 kita udah open question, jadi teman-teman tinggal masuk aja. Caranya pasti tahulah, teman-teman sekarang itu sosmednya udah pintar-pintar kok. Ada question box, diklik aja, nanti tinggal ajuin pertanyaan di situ. Iya. Kalau mau bertanya DM juga silahkan, boleh ya. Boleh. Terus kalau misalnya di video ini ada yang masih mau ditanyain, bisa aja nih langsung komen di kolom komentar di YouTube channel kami gitu. Oke, sekian untuk teman-teman. Terima kasih banyak yang udah menyediakan waktunya, memberikan pertanyaan terbaik teman-teman buat kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye.